Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavino Triandika Putra, absen 28 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas lab activity 4.4. Yang pertama kalian buka Cisco. Nah, setelah buka Cisco, kalian langsung buka file kalian. Sebentar. File tugas kalian Project PKPJ Lab Activity 4.4. Kalian bisa open. Kita tunggu saja. Di sini mungkin kita akan mensimulasikan IoT, smart home. Nah, ini pada skenario dalam aktivitas ini, kita berada di rumah dan bersiap membangun sebuah sistem IoT. Sistem yang dibangun memiliki rencana yaitu terdapat sebuah kipas angin jika suhu ruangan meningkat. Nah, ini kita bisa baca di sini. Jadi semua home appliance atau peralatan rumah tangga ini yang dibutuhkan itu sudah sudah dan akan kita konfigurasi. Nah, ini kan kita berada di rumah di kota kalian, My City. Sekarang kita tambahkan home gateway-nya dari wireless device. Sini network device, kita pilih wireless device, kita pilih home gateway, kita tambahkan sini. Oke, sudah kita tambahkan, kita langsung klik home gateway-nya. Lalu pada menu config, kita klik config, lalu kita pilih wireless. Nah, di bagian wireless ini kita perhatikan SSID-nya ini home gateway. Nah, SSID ini akan digunakan untuk semua perangkat termasuk smartphone agar dapat saling berkomunikasi. Oke, masih di sini kita lanjut. Masih dalam mode gateway, kalian pilih LAN-nya. Kalau IP address-nya ini sudah ya 192.168.25.1. Nah, pengalamatan IP ini digunakan menjadi gateway bagi semua perangkat cerdas yang terhubung. Soalnya kita konfigurasi perangkat smart home kipas. Terus kita masuk ke kipas. Kita pilih menu config. Nah, pada menu config ini kita pilih menu wireless 0. Setelah itu pilih menu config dan pilih menu wireless. Pastikan SSID terisi home gateway. SSID-nya sudah terisi home gateway, sudah. Lanjut, pastikan juga perangkat tersebut mendapat IP address secara DHCP, yaitu 192.168.25.x. Kita ubah ke DHCP. Oke, ini sudah sama ya. Segmennya 192.168.25.102. Catatan, IP ini adalah dalam alamat bos yang diberikan oleh home gateway. Ini bisa berbeda-beda ya alamat IP-nya. Nah, masih pada smart home, kita pilih kipas, ini sudah kipas, kita pilih settings. Nah, di bagian settings ini, sebentar, ubah IoT server. IoT server menjadi home gateway. Jadi home gateway ini akan menjadi servernya. Lakukan hal yang sama untuk semua perangkat yaitu jendela, lampu, kopi sensor. Oke, baik kita coba cek. Kita masuk ke HTTP. Kita masuk ke IP 192.168.25.1. Kita go. Nah, ini
kita login berhasil, kita password usernya admin, passwordnya juga admin. Kita submit. Oke, alhamdulillah ini berhasil terdeteksi kipas, IoT, kopi, sensor gerak, dan termometer. Ini perangkat yang ada di smartphone-nya. Kita coba klik pada kipas. Nah, ini statusnya off ya. Kita coba ke back. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, ini nyala ya. Ini nyala, tandanya nyala cepat ini. Ketika kita off kan ini, coba kita low ini pelan sudah. Baik ini sudah terlihat muter. Nah, ini high. Jadi itu perbedaannya. Lalu kita coba pengujian remote yang seperti kopi. Kita coba kopi. On. Kalau on, nah, kita coba ke jendela. Nah, itu jendelanya terbuka. Kalau on, kalau off, berarti tertutup. Selanjutnya ini sensor geraknya. Set. Setelah itu termometernya. Bentar, ini sedikit sedikit nge-lag ya. Coba termometernya. Saat calling ini berhasil seperti ini. Kalau heating, ya berarti sudah panas. Nah, kita coba ganti ke autonya. Setelah di auto ini kita silang terlebih dahulu. Nah, catatan ini kalian dapat menyimpan pekerjaan kalian jika dirasa waktu penguatan kita tidak memadai dan meneruskannya di lain waktu. Ini bisa kita simpan. Nah, kita lanjut ke slide kedua. Nah, komunikasi machine to machine. Apa yang kalian lakukan? Nah, kondisi yang akan diterapkan jika termometer suhu lebih kecil dari 10 derajat, maka kipas off. Jika suhu 11 derajat sampai dengan 14 derajat, maka kipas akan berputar lambat atau low. Jika suhu lebih besar dari 15 Celcius, maka kipas akan berputar cepat atau high. Masih menggunakan smartphone dan mengakses home gateway. Nah, ini di sini ya, kita masuk lagi. Kalau kita nah, ini ada bagian menu conditions. Kita klik conditionnya. Nah, kita coba tambahkan. Kita klik add. Lalu name-nya kita bisa, misalnya kipas off. Kipas off. Ya, itu nama kipas off. Lalu pada bagian if, match pilih termometer. Kita pilih termometer. Kemudian masukkan nilainya 10. Termometer lalu temperaturnya kita masukkan nilainya 10. Kita pilih ini 10. Pada bagian genset pilih kipas. Lalu pilih OK. Status OK. Kita pilih genset dengan off. Kemudian tekan tombol OK. Lalu tambahkan aturan lain dengan menekan tombol add. Berikan nama rule
Pas off. Matchnya Al. Ini termometer lagi. Udah. Pas low ya. Pas low. Halo teman-teman. Kalau pas low gunakan nice dengan memilih speed win. Mana ini? Tidak ada speed winnya. Oke. Pas low lalu termometer. Remaja temperatur di speed win. Lalu kita pilih 11 derajat Celcius dan 14 derajat Celcius. Dan den setnya kita pilih kipas. Lalu ini kita pilih statusnya low. Saya tekan tombol OK. Nah, selanjutnya kita tambah kondisi lagi. Oke, baik. Di sini kita sudah selesai membuat rule-nya. Kita akan coba menguji sensor geraknya. Kita bisa tekan tombol ALT dan arahkan mouse pada sensor gerak. Kita, kita coba tekan ALT, lalu kita arahkan mouse ke sensor gerak. Nah, lampunya di situ hidup, kopinya on. Oke, oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke slide ketiga. Nah, di slide ketiga ini masih dalam lab activity 4 Sekarang kita coba keluar rumah sebentar untuk menghirup udara segar. Karena smartphone home device kalian telah terkonfigurasi dan telah berjalan, pergilah keluar rumah dengan cara klik back level atau dengan cara alt plus left row. Kita back level saja. Gunakan smartphone kalian sedekat parabola ini. Nah, ini smartphone. Coba kita gunakan jaringan 3G 4G Shell. Oke, coba untuk mengakses smartphone kalian menggunakan home gateway dengan alamat 192.168.25.1. Apa yang terjadi? Kalian tidak dapat mengakses perangkat IoT kalian dari luar rumah. Kita coba cek. Nah, ini ketika kita coba akses tidak bisa, penyebabnya adalah jaringan kalian bersifat lokal. Meskipun terhubung di jaringan internet, jaringan kalian berbentuk network address atau network address transition atau NAT. Transition atau NAT yang hanya mengizinkan dari dalam rumah keluar internet namun tidak diinginkan untuk akses dari internet ke dalam jaringan rumah. Lalu, layanan server yang secara fisik
tidak ada di rumah kalian, namun penggunaannya dapat kalian rasakan adalah sebuah layanan yang disebut cloud computing. Terdapat beberapa jenis layanan cloud computing yaitu infrastruktur as service, platform as service, dan software as a service. Sekarang kita kembali ke dalam rumah. Kita memanfaatkan cloud computing bagi perangkat IoT dari rumah. Kita coba kembali ke rumah. Assalamualaikum. Nah, di rumah ini kita coba ini ada, ini ada koneksi Katung Gateway ini dari ISP ya. Coba kita pilih salah satu port sambungkan dengan kabel USB ke home gateway. Nah, ketika sudah kita sambungkan, ini hijau statusnya berarti terkoneksi. Lalu bila alamat IP 192.168 internet, kita berikan IP. IP-nya 192.168.102. Lalu subnet. This is coba kita ulangi lagi. Lalu default gateway-nya dan DNS servernya oke sudah kita sudah setting. Kalau gunakan smartphone, ganti jaringan smartphone-nya. Nah, ini sudah berhasil request DCP-nya. Kemudian kalau kita coba ping lewat command prompt, kita coba ping ke alamat 192.168 100.204. Kita enter. Di sini hasilnya harus connect ya. Oke, ternyata RTO. Nah, ini sudah terkoneksi. Lanjut kita ping ke 192.168.202. Ini kita bisa lakukan 2 kali ya, supaya reply from-nya tidak ada RTO-nya. Oke, hasilnya sudah terkoneksi. Lanjut, masih menggunakan smartphone, kita masuk ke web browsernya. Kalau kita pilih menu desktop, kita ketikkan http iot.mytelco.com. Seperti ini kita go. Kalau kita ini ada server login ya, tapi karena kita belum punya, jadi kita tekan sign up now. Lalu username-nya di sini kita masukkan siswa TKJ. Passwordnya juga siswa TKJ. Kita klik, kita coba registrasi ya dari iotmytelco.com ini. Nah, ini kita langsung dapat masuk ke IoT server device-nya. Namun belum memiliki perangkat apapun. Sekarang lakukan registrasi untuk semua perangkat smartphone kalian. Caranya tutup smartphone kalian, lalu di dalam smartphone device kipas, klik menu setting. Nah, interface-nya ini, di dalam smartphone. Nah, di dalam ini ada server address-nya.
kita ganti ke dari home gateway kita ganti ke remote server dan server address-nya kita ganti 192.168.200.3. Username-nya siswa TKJ, passwordnya siswa TKJ. Connect. Lalu kita tutup smartphone device kipasnya, kita masuk ke smartphone lagi, lakukan pengecekan kembali sebagai browser http iot.mytelco.com. Lalu kita go. Setelah itu kita login dengan username tadi, TKJ, dan passwordnya juga SWAT TKJ. Oke, alhamdulillah di sini sudah terdeteksi kipas. Jadi ini kalian bisa mencoba untuk daftarkan semuanya, semua smartphone yang ada di rumah kalian ke smartphone ini sesuai dengan cara yang sebelumnya. Jadi sekian video untuk lab activity 4.4 dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.